Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Bonisha Fitri. Di sini saya juga nggak sendiri, saya bersama dua rekan saya. Yang pertama ada Anastasia Marani dan yang kedua itu ada Lutfi Nurul Fahmi. Nah, jadi di sini kita sebagai mahasiswa IKOPIN dari kelas 5D Prodi S1 Manajemen semester 5, tujuan dari pembuatan video kami ini yaitu sebagai tugas akhir dari mata kuliah penganggaran yang diampu oleh dosen Ibu Hajah Endang Wahyuningsi SEMTI. Nah, jadi untuk di video ini nanti kita akan menjelaskan mengenai biaya operasional dan juga akan dijelaskan mengenai contoh perhitungannya kayak gitu. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi yang pertama. Baik, halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Sita Bonisha Fitri, NRPC 1190162. Nah, mungkin langsung saja ke materi. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui ini dalam dunia usaha atau industri itu pasti tidak lepas dari yang namanya urusan akuntansi dan keuangan, seperti halnya dalam pembiayaan. Nah, dalam hal itu tuh ada 3 komponen biaya yang harus kita kelola secara tepat. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan ada biaya overhead. Nah, ketiga komponen biaya ini tuh adalah biaya yang paling dasar dan harus kita tetapkan dalam industri manufaktur. Jadi dalam kesempatan kali ini kita akan lebih fokus membahas ketiga komponen biaya tersebut. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama itu adalah biaya bahan baku. Jadi pada dasarnya bahan baku itu adalah seluruh bahan yang diperlukan dan digunakan untuk membuat atau memproduksi suatu produk. Contohnya misalnya paku dan juga kayu yang kita gunakan untuk membuat atau memproduksi sebuah kursi kayak gitu. Nah, jadi dapat kita simpulkan nih teman-teman bahwa biaya bahan baku adalah suatu biaya yang kita keluarkan agar bisa memperoleh bahan baku yang siap untuk digunakan, yang di dalamnya itu udah mencakup biaya angkut, penyimpanan, dan juga operasional. Nah, biaya bahan baku pun terbagi menjadi 2 teman-teman. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung dan ada biaya bahan baku tidak langsung. Yang pertama, biaya bahan baku langsung yaitu adalah biaya yang kita keluarkan untuk seluruh jenis bahan yang berbentuk bagian atau integral yang pemakaiannya itu dirasa sangat signifikan dari bahan jadi. Sedangkan biaya bahan baku tidak langsung adalah biaya yang kita keluarkan untuk bahan baku yang diperlukan untuk bisa menyelesaikan suatu produk, tapi skala pemakaiannya itu cenderung lebih kecil kayak gitu. Oke, next ada biaya tenaga kerja. Tenaga kerja ini seperti yang kita ketahui adalah suatu usaha fisik atau pikiran yang digunakan oleh suatu kegiatan usaha. Nah, jadi dapat kita kesimpulkan nih bahwa biaya tenaga kerja itu adalah biaya yang diberikan pada tenaga kerja secara langsung yang menangani proses produksi. Contoh dari biaya tenaga kerja yaitu gaji ya teman-teman yang kita berikan untuk tenaga kerja atau pegawai kayak gitu. Nah, biaya tenaga kerja juga bisa dibedakan berdasarkan relasi tenaga kerja dengan produk, yakni tenaga kerja langsung dan juga tenaga kerja tidak langsung. Ada tenaga kerja langsung, yaitu adalah tenaga kerja yang secara fisik itu langsung berhubungan dengan pembuatan produk jadi. Contoh dari tenaga kerja langsung ini adalah tukang kayu pada industri mebel kayak gitu. Sedangkan untuk tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja yang berkaitan dengan produk namun secara tidak langsung terlibat dalam proses pembuatan suatu produk. Contohnya itu pengawas produksi yang atau pemeriksa kualitas pada suatu produk kayak gitu. Oke, next ke komponen biaya ketiga itu ada biaya overhead. Nah, biaya overhead ini adalah seluruh biaya pabrik yang dikeluarkan selain untuk biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Jadi untuk biaya tenaga
juga dan tidak bisa diprediksi secara langsung dengan apa yang diproduksi pada suatu industri manufaktur. Walaupun begitu, biaya ini tuh harus tetap diperhitungkan agar dampaknya itu tidak merugikan perusahaan kayak gitu. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke teknis dan contoh penyusunan anggaran penjualan. Jadi di sini ada soal teman-teman, yaitu berikut adalah data penjualan PT Izzat Sentosa dari tahun 2006 sampai tahun 2011. Nah, di sini pertanyaannya adalah perintahnya tentukan penjualan untuk tahun 2012 kayak gitu. Nah, jadi di sini udah ada tabel untuk tahun dan juga Y. Y ini adalah data si penjualan dari PT Izzat Sentosa ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan metode trend moment. Nah, untuk metode trend moment ini maka kita membuat tabel yang satunya lagi nih, yang ini untuk mempermudah perhitungan di metode trend moment ini, yaitu kita menambahkan tabel X, XY dan juga X kuadrat. Jadi di sini untuk tahun dan Y-nya itu udah diketahui di soal, jadi kita tambahin X-nya. Nah, untuk X di metode trend moment ini dia selalu dimulai dari 0. Jadi untuk 2006 ini kita kasih X0. Kenapa? Karena di sini dia merupakan tahun dasarnya. Karena X ini bisa kita terjemahkan sebagai tahun ke kayak gitu. Tahun ke N. Jadi untuk tahun 2006 kita kasih X0, sedangkan 2007 itu 1, 2008 2, 2009 itu 3, 2010 itu 4, dan untuk 2011 itu kita kasih X5. Lalu untuk XY-nya itu gampang ya teman-teman, langsung saja kita kalikan X dengan Y-nya. Jadi di sini 0 dikali 240 hasilnya 0. Lalu 1 dikali 250 itu hasilnya 250. Lalu 2 kita kalikan 280 hasilnya kita dapat 560, dan seterusnya sampai tahun ke 2011 itu ada X-nya 5, kita kalikan dengan Y-nya yaitu 330, kita dapat 1650. Lanjut ke X kuadratnya. Untuk X kuadratnya itu kita langsung saja mengkuadratkan si X, yaitu di sini ada X-nya itu yang pertama ada 0, kita kuadratkan hasilnya itu kita dapat 0. Lalu 1 kita kuadratkan hasilnya kita dapat 1. Lalu 2 kita kuadratkan hasilnya kita dapat 4. 3 dikuadratkan itu 9. 4 dikuadratkan kita dapat 16. Dan 5 kita kuadratkan menjadi 25. Nah, setelah kita dapat hasilnya semua nih, baru kita jumlahkan semuanya, yaitu sigma. Sigma di sini adalah jumlah ya, teman-teman. Jadi untuk Y kita jumlahkan dari 2006 sampai 2011, yaitu kita dapat 1695. Lalu lanjut ke X, kita jumlahkan X dari tahun 2006 sampai 2011, kita dapat X, sigma X-nya itu adalah 15. Lalu untuk sigma XY-nya kita jumlahkan teman-teman, kita dapat hasilnya 4500. Kita masuk ke rumus X kuadrat pun sama. Jadi untuk rumus dasarnya itu langsung saja kita masukkan ke rumus sigma Y itu lanjut NA ditambah B sigma X. Nah, langsung aja kita masukin angka-angka yang udah kita dapat di tabel sebelumnya, yaitu sigma Y-nya itu tadi ada 1695, sama dengan N-nya itu ada 6 dari 2011, 2006 sampai dengan 2011 itu ada 6. Lalu ditambah dikali A ditambah B dikali 15. 15 ini adalah sigma X. Lalu lanjut ke rumus selanjutnya, ada sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah B dikali sigma X kuadrat. Kita masukin tadi sigma XY-nya itu ada 4550, lalu A-nya itu ada 15. Untuk sigma X-nya itu ada 15, lalu A-nya kita tulis lagi, dan ditambah B-nya itu tadi kita B-nya kita tulis lagi, dan sigma X kuadratnya itu kita masukin angka yang di tabel tadi, yaitu 55. Nah, udah kayak gitu, kemudian susun menggunakan metode eliminasi untuk mendapatkan nilai A atau B terlebih dahulu, kayak gitu. Nah, jadi kita masukin nih rumus atau persamaan yang tadi udah kita buat dari rumus tersebut, lalu kita menggunakan metode eliminasi, yaitu dengan mengkalikan untuk mengurangi salah satunya. Nah, di sini kita mau mengurangi si
A-nya ya teman-teman, kita mengurangi A untuk mendapatkan B. Jadi untuk persamaan yang pertama itu kita kali 2,5, lalu persamaan yang bawah itu kita kali dengan 1. Nah, udah dikali kita dapat hasil yang ini nih teman-teman, ada 4.237,5 sama dengan 15A ditambah 37,5B. Lalu persamaan kedua itu adalah 4.550 sama dengan 15A ditambah 55B. Lalu kita kurangi untuk menghilangkan si A-nya. Nah, kita kurangi, kita dapat hasilnya itu minus 312,5 sama dengan minus 17,5B. Nah, untuk mendapatkan B-nya itu kita bagi minus 312,5 dibagi dengan 17,5. Maka didapat hasil untuk B-nya itu adalah 17,8571 kayak gitu. Itu adalah hasil dari pembulatan ya teman-teman. Nah, setelah kita dapat B-nya, baru kita masukkan nilai B ke salah satu persamaan untuk mendapatkan si A-nya. Jadi kita harus mendapatkan nilai A dan juga B. Tadi B-nya udah kita dapat, baru kita cari A-nya. Yaitu menggunakan persamaan yang kita udah buat sebelumnya. Tinggal kita masukin aja. Di sini kita menggunakan persamaan yang pertama ya. Langsung kita masukin si B-nya yaitu 17,8571. Maka hasilnya itu kita dapat A sama dengan 237,86. Nah, yang terakhir kita masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan untuk mencari Y ke-6 ya, untuk tahun ke-6. X ke-6-nya. Jadi di sini ada Y sama dengan menggunakan persamaan A plus BX, yang mana A-nya udah kita dapat, kita masukin, lalu B-nya juga kita masukin dikali dengan 6, yaitu X-nya, karena kita mau mencari X ke-6 atau tahun ke-6 kayak gitu. Nah, kita dapat nih hasilnya, yaitu yang pertama caranya itu kita kalikan dulu 6 dikali 17,8571, baru hasilnya itu kita jumlahkan dengan 237,86, maka Y-nya itu kita dapat 350. Nah, maka langsung kita buat kesimpulannya. Jadi untuk penjualan tahun 2012 dianggarkan sebesar 350 unit gitu. Itu untuk contoh soal pertama. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh teknis penyusunan anggaran produksi kebijakan minat produksi. Di sini masih dengan perusahaan yang sama, yaitu ada PT IZ Sentosa, menggunakan kebijakan stabilisasi tingkat produksi dalam membuat anggaran produksinya. Berikut adalah data yang bersangkutan, yaitu ada di sini ada data bulan dan juga unit terjual, yaitu ada bulan Januari, Februari, dan Maret. Di mana untuk Januari itu unit yang terjualnya itu ada 2.500, lalu Februari itu ada 3.000 unit, dan untuk bulan Maret itu ada 3.250 unit teman-teman. Lalu di sini juga ada tabel yang kedua, yaitu ada nama produk, persediaan akhir, dan juga persediaan awal. Di mana untuk nama produknya ini adalah sepatu sneakers, lalu persediaan akhir yaitu bulan Maret itu ada 150, dan persediaan awal di bulan Januari itu ada 200 kayak gitu. Nah, untuk penyelesaian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan di sini saya Anastasia Marani dengan NRP C1190161. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah saudari Sita jelaskan. Di sini saya akan melanjutkan penyelesaian kasus soal yang sudah Sita bacakan sebelumnya. Nah, di sini kita langsung saja penyelesaian langkah pertama, yaitu di sini ada PT IZ Sentosa anggaran produksi dan kuartal pertama tahun 2012. Lalu di sini penjualan per unitnya pada bulan Januari ada 2.500, bulan Februari ada 3.000, dan bulan Maret ada 3.250, dan totalnya itu 8.750. Dan ditambah persediaan akhirnya itu pada bulan Januari dan Februari itu kosong, pada bulan Maret ada 150.
dan belum ditotal ya teman-teman. Di sini juga ada dikurangi persediaan awalnya itu pada bulan Januari ada 200 dan jumlah barang yang jadi akan diproduksinya itu belum ditotal juga ya. Di sini juga ada keterangannya dari hasil yang 8.750 itu hasil dari mana sih? Di sini ada keterangannya bahwa hasilnya itu dari 2.500 ditambah 3.000 ditambah 3.250. Nah, hasilnya itu 8.750. Dan di sini keterangan 150 itu apa? Yaitu persediaan akhir pada bulan terakhir, dan yang 200 itu dari mana? Yaitu persediaan awal bulan pertama. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Di sini masih sama pada tabel anggaran produksi kuartal pertama tahun 2012. Di sini pada penjualan per unitnya masih sama. Lalu di sini ada ditambahkan persediaan akhirnya pada bulan Maret yaitu 150 dan totalnya 150. Dan total barang jadi yang dibutuhkan itu ada 8.900. Lalu di sini dikurangi persediaan awal pada bulan Januari 200 dan totalnya itu 200. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi ada 8.700. Lalu keterangannya ini yang 150 itu apa sih? Yang 150 itu adalah persediaan akhir bulan terakhir menjadi persediaan akhir kuartal. Lalu di sini juga ada yang 200 yaitu persediaan awal bulan pertama menjadi pers akhir kuartal. Lalu penjelasan di sini yang 8.900 itu hasil dari mana sih Kak? Yaitu hasil dari 8.750 itu ditambah dengan 150. Nah, hasilnya itu 8.900. Dan hasil dari yang 8.700 itu dari mana sih? Dari hasil penjumlahan yang tadi 8.900 dikurangi dengan 200. Hasilnya itu 8.700. Lalu kita lanjutkan saja ke langkah yang ketiga, yaitu masih tetap sama pada tabel anggaran produksi kuartal pertama tahun 2012. Di sini pada penjualannya masih sama bulan Januari, Februari, Maret dan totalnya, dan ditambah persediaan akhir masih sama 150 pada bulan Maret dan totalnya 150, dan total barang jadi yang dibutuhkan masih sama seperti yang sebelumnya. Saya jelaskan yaitu 8.900 itu hasil dari yang 8.750 ditambah 150, dan di tabel yang dikurangi persediaan awal masih sama 200, dan jumlah barang yang akan diproduksi itu pada bulan Januari ada 2.900, pada bulan Februari ada 2.900, pada bulan Maret ada 2.900, dan totalnya itu 8.700. Itu yang 2.900 itu kenapa hasil dari mana sih? Yaitu hasil dari 8.700 itu dibagi 3. Alasannya karena jumlah bulan yang bersangkutan yaitu ada 3 bulan. Gitu teman-teman. Lalu kita lanjutkan ke langkah yang keempat. Di sini langkah yang keempat masih tetap sama ya di tabel anggaran produksi. Di sini masih tetap sama penjualannya. Lalu di sini ada ditambah persediaan akhir yaitu pada bulan Maret 150, totalnya 150, dan total barang yang akan dibutuhkan pada bulan Januari dan Februari itu kosong. Pada bulan Maret itu ada 3.400 dan totalnya itu 8.900. Lalu di sini ada dikurangi persediaan awal 200 dan pada bulan Maret 500, totalnya itu 200. Lalu ada jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu masih tetap sama yang sebelumnya saya jelaskan. Lalu di sini ada keterangannya 3.400 itu hasil dari mana sih? Itu hasil dari 3.250 dikurangi 150. Nah, itu hasilnya 3.400. Lalu yang 500 itu hasil dari mana? Itu hasil dari 3.400 dikurangi 2.900 dan hasilnya itu 500. Lalu kita lanjutin aja ke langkah yang kelima. Di sini langkah yang kelima itu masih tetap kita ada di tabel sebelumnya. Di sini ada penjualan per unit pada bulan Januari 2.500, pada bulan Februari 3.000, bulan Maret 3.250, dan totalnya 8.750. Ditambah persediaan akhirnya 600. Pada bulan Februari itu ada 500, pada bulan Maret ada 150, dan totalnya itu ada 150.
Lalu di sini ada total barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Januari itu ada 310, 3.100 maksudnya. Lalu pada bulan Februari ada 3.500, bulan Maret 3.400 dan totalnya itu 8.900. Lalu di sini ada dikurangi persediaan awal yaitu pada bulan Januari 200, bulan Februari 600, bulan Maret 500 dan totalnya itu ada 200. Jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu pada bulan Januari ada 2.900, bulan Februari 2.900 dan bulan Maret juga 2.900 dan totalnya itu ada 8.700. Di sini juga ada keterangannya bahwa yang 500 itu adalah persediaan awal bulan Maret menjadi persediaan bulan sebelumnya Februari. Lalu yang 3.500 itu hasil dari mana sih? Yang ada pada tabel total barang jadi yang dibutuhkan pada bulan Februari itu hasil dari 3.000 ditambah 500. Lalu di sini ada juga 600 itu adalah persediaan awal bulan Februari yang menjadi persediaan akhir pada bulan Januari. Lalu kesimpulannya di sini, jadi PT Izzat Sentosa akan berproduksi sebanyak 2.900 unit setiap bulannya pada kuartal pertama 2012. Nah, kita lanjutkan ke penjelasan yang selanjutnya yaitu ada teknis dan contoh penyusunan anggaran pemakaian bahan baku. Di sini saya langsung bacakan saja soalnya. PT Izzat Sentosa adalah perusahaan yang bergerak di bidang konveksi. Pada akhir bulan Desember, manajemen PT Izzat Sentosa hendak menyusun anggaran pemakaian bahan baku untuk produksi dress wanita yaitu DS001 untuk bulan Januari 2013. Berikutnya adalah anggaran produksi dress wanita DS001 untuk bulan Januari 2013. Lalu di sini bisa dilihat ya ada tabelnya yaitu tabel anggaran produksi PT Izzat Sentosa bulan Januari 2013. Nama produksinya itu DS001. Di sini penjualannya per unitnya itu ada 8.000 ditambah persediaan akhir barang 4.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan ada 12.000 dan dikurangi persediaan awal barang jadi 2.000. Lalu jumlah barang jadi yang akan diproduksi itu ada 10.000. Adapun standar kebutuhan bahan baku untuk membuat dress adalah 2 meter kain dan 3 buah manik. Harga kain per meter adalah 60.000. Lalu sedangkan 1 buah manik adalah Rp3.000. Kita lanjutkan saja ke cara penyelesaiannya. Di sini ada tabel anggaran pemakaian bahan baku PT Izzat Sentosa pada bulan Januari 2013. Nama produk DS001. Nah, pada tabel di sini ada jumlah produksi barang jadi pada kain ada 10.000 dan pada manik ada 10.000 juga. Lalu pada standar kebutuhan bahan baku per unitnya pada kain ada 2, pada manik ada 3. Lalu pada jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksinya di kain itu ada 20.000 dan di manik ada 30.000. Sedangkan harga bahan baku per unitnya pada kain itu 60.000 dan pada manik ada 3.000. Lalu total biaya bahan baku untuk produksinya di sini ada 1.200.000.000 dan pada manik ada 90 juta. Nah, di keterangannya ini 20.000 itu hasil dari mana? Hasil dari 10.000 dikali 2 itu hasilnya 20.000 dan 30.000 itu hasil dari 10.000 dikali 3. Lalu ada 1.200.000.000 itu hasil dari yang 20.000 dikalikan dengan 60.000. Lalu di sini juga ada yang 90 juta itu hasil dari yang 30.000 dikalikan dengan 3.000. Lalu kesimpulannya, kita tarik kesimpulan. Jadi total biaya untuk pemakaian bahan baku adalah 2.000 meter kain seharga 1,2 miliar dan 30.000 buah manik seharga 90 juta. Jadi begitu ya teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya itu akan dibawakan oleh Lutfi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang dipahami dan masih banyak belepotan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Nurul Fahmi, NRP J1190-165. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik penyusunan anggaran pembelian bahan baku.
Setelah melakukan penyusunan anggaran pemakaian bahan baku, PT Izat Sentosa menyusun anggaran pembelian bahan baku untuk bulan Januari 2013. Berikut adalah data yang bersangkutan. Anggaran pemakaian bahan baku PT Izat Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Yang pertama, jumlah produksi barang jadi. Kain 10.000, manik 10.000, standar kebutuhan bahan baku per unit, kain 2, manik 3. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, kain 20.000, manik 30.000. Harga bahan baku per unit, untuk manik 60.000 dan untuk kain 3.000. Total biaya bahan baku untuk produksi yaitu kain 1.200.000 dan untuk manik 90 juta. Berikut disajikan pula estimasi jumlah persediaan bahan baku awal dan akhir Januari 2013. Di sini ada tanggal 1 Januari 2013, kain sendiri 2.000, manik 4.000 dan untuk akhir tanggal 31 Januari 2013, kain 3.000 dan manik 3.000. Nah, dan untuk penyelesaiannya, kita bisa lihat di sini ada anggaran pembelian bahan baku PT Izat Sentosa bulan Januari 2013, nama produk DS001. Jumlah kebutuhan BB untuk diproduksi, kain 20.000, manik 30.000. Persediaan akhir bahan baku, kain 3.000, manik 3.000. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi, kain 23.000, manik 33.000. Persediaan awal bahan baku, kain 2.000, manik 4.000. Jumlah bahan baku yang harus dibeli, 21.000 untuk kain dan untuk manik 29.000. Harga bahan baku per unit, untuk kain sendiri 60.000 dan untuk manik 3.000. Total biaya pembelian bahan baku untuk kain 1,260 juta dan untuk manik 87 juta rupiah. Selanjutnya ada contoh dan teknis penyusunan anggaran BTKL. PT Izat Sentosa hendak menyusun anggaran BTKL untuk bulan Januari 2013 berikut. Anggaran produksi PT Izat Sentosa bulan Januari 2013. Nama produk DS001. Penjualan per unit 8.000 ditambah persediaan akhir barang jadi 4.000. Jumlah barang jadi yang dibutuhkan 12.000 dikurang persediaan awal barang jadi 2.000 dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi yaitu 10.000. Produksi dress wanita DS001 dilakukan oleh dua departemen. Yang pertama, departemen penjahitan. Waktu yang dibutuhkan untuk menjahit satu dress wanita adalah 2 jam. Honor pegawai departemen penjahitan per jamnya sebesar 10.000. 2. Ada departemen obras. Diperlukan waktu 30 menit untuk mengobras satu dress wanita. Honor untuk pegawai departemen obras per jamnya sebesar 8.000. Selanjutnya ada penyelesaian. Langkah pertama, susun format anggaran seperti tabel berikut ini dan masukkan nilai data yang sudah diketahui. 0,5 jam sama dengan 30 menit. PT Izat Sentosa anggaran BTKL Januari tahun 2013, nama produk DS001. Departemen penjahitan, jumlah produksi 10.000, standar penggunaan jam TKL 2, jumlah jam TKL 0, upah per jam 10.000. Anggaran BTKL Departemen penjahitan 0. Departemen obras, jumlah produksi 10.000, standar penggunaan jam TKL 0,5, jumlah jam TKL 0, upah per jam 8.000. Anggaran BTKL Departemen obras 0. Selanjutnya ada PT Izat Sentosa anggaran BTKL Januari 2013, nama produk DS001. Departemen penjahitan, jumlah produksi 10.000, standar penggunaan jam TKL 2, jumlah jam TKL 20.000, upah per jam 10.000. Anggaran BTKL Departemen penjahitan totalnya 200 juta. Departemen obras, jumlah
jumlah produksi 10.000, standar penggunaan jam TKL 0,5, jumlah jam TKL 5.000, upah per jam 8.000, anggaran TKL Departemen Obras 40 juta, dan total biaya TKL-nya yaitu 240 juta. Di sini diketahui X ketahui 1 jumlah jam TKL sama dengan jumlah produksi dikali standar penggunaan jam TKL. Kedua, anggaran BTKL Departemen sama dengan dalam kurung 1 jumlah jam TKL kali upah per jam. Yang ketiga, total BTKL 2 anggaran BTKL Departemen Penjahit dikali 2 anggaran BTKL Departemen Obras. Selanjutnya, contoh dan teknis penyusunan anggaran BOP. Berikut ini adalah data yang diperkirakan akan dikeluarkan oleh PT Izin Sentosa untuk bulan Maret 2013. Poin A, biaya gaji pengawas produksi tetap sebesar Rp4 juta per bulan. Biaya gaji pengawas produksi yang dialokasikan ke Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian dibagi secara merata. Poin B, biaya tetap untuk perawatan mesin sebesar 2 juta per bulan yang dialokasikan berdasarkan jumlah mesin yang terdapat di tiap departemen. Biaya variabel untuk perawatan mesin untuk kedua departemen sebesar 1.000 per jam. Poin C, biaya tetap untuk sewa pabrik sebesar 6 juta per bulan dialokasikan berdasarkan luas bangunan yang dipakai oleh tiap departemen. Poin D, biaya listrik yang bersifat variabel untuk setiap pemakaian mesin pinjam per jam adalah 3.000. Tinggi atau rendahnya biaya listrik untuk setiap departemen ditentukan oleh waktu pemakaian mesin. Biaya listrik yang bersifat tetap sebesar 4 juta rupiah dialokasikan ke tiap departemen dan proporsi 60% untuk departemen perakitan dan untuk 40% untuk departemen penyelesaian. Poin E, biaya asuransi tetap pegawai pabrik sebesar 5 juta per bulan dialokasikan ke tiap departemen berdasarkan BTKL per departemen per bulannya. Berikut adalah tabel yang diperlukan untuk mengalokasikan BOP untuk Departemen Perakitan dan Departemen Penyelesaian untuk bulan Maret tahun 2013. Di sini kita bisa lihat untuk keterangan jumlah mesin, Departemen Perakitan 5, Departemen Penyelesaian 15, jumlah jam mesin, Departemen Perakitan 1.500, Departemen Penyelesaian 2.000, jumlah luas pabrik 1.000 hektar dan Departemen Penyelesaian 2.000 hektar. Biaya tenaga kerja langsung untuk Departemen Perakitan 1.380.000 dan untuk Departemen Penyelesaian 522.000. Selanjutnya ada PT Izin Sentosa, anggaran BOP untuk periode yang berakhir pada 31 Maret tahun 2013. Departemen Perakitan, biaya FOH variabelnya 0, biaya FOH fix 0, total 0. Gaji biaya supervisor, biaya FOH variabelnya 0, biaya FOH fix 2 juta, total 2 juta. Untuk biaya perawatan mesin, biaya FOH variabel 1.500.000, biaya FOH fix 500.000, total 2 juta rupiah. Biaya sewa pabrik 0, biaya FOH fix 2 juta, total 2 juta. Untuk biaya listrik, biaya FOH variabel 4.500.000, biaya FOH fix 2.400.000, total 6.900.000. Biaya asuransi untuk biaya FOH variabel 0, untuk biaya FOH fix Rp3.571.430, total Rp3.571.430. Total untuk biaya FOH variabel Rp6 juta, untuk biaya FOH fix Rp10.471.430, dan untuk total semuanya adalah Rp16.471.430. Selanjutnya ada Departemen Penyelesaian. Untuk biaya gaji supervisor
Biaya FOH fixnya 2 juta, total 2 juta. Biaya perawatan mesin FOH variabel 2 juta, FOH fix 1.500.000, total 3.500.000. Biaya sewa pabrik 0, biaya FOH fix 4 juta, total 4 juta. Biaya listrik 6 juta, biaya FOH fix 1.600.000, total 7.600.000. Biaya asuransi 0 dan biaya FOH fix 1.428.570 rupiah, dan untuk totalnya 1.428.570 rupiah. Dan untuk total biaya FOH variabel di Departemen Penyelesaian adalah 8 juta. Untuk biaya FOH fix di Departemen Penyelesaian 10.528.570 rupiah, dan total semuanya 18.528.570 rupiah. Di sini ada keterangan yang pertama, biaya gaji dibagi secara merata. Biaya gaji Departemen Perakitan 4 juta dibagi 2 sama dengan 2 juta. Biaya gaji Departemen Penyelesaian 4 juta dibagi 2 sama dengan 2 juta. Dan untuk poin kedua, biaya perawatan mesin berdasarkan jumlah mesin yang ada tiap departemen. Departemen Perakitan, Departemen Penyelesaian. Yang ketiga, biaya sewa pabrik tetap berdasarkan luas setiap departemen. Departemen Perakitan, Departemen Penyelesaian. Yang keempat, biaya listrik tetap Departemen Perakitan 60% kali 4 juta diambil sama dengan 2.400.000. Departemen Penyelesaian sama dengan 40% dikali 4 juta sama dengan 1.600.000. Yang kelima, biaya listrik variabel Departemen Perakitan 3.000 dikali 1.500 sama dengan 4.500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Departemen Penyelesaian 3.000 dikali 2.000 sama dengan 6 juta rupiah. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian pemaparan materi dan juga penjelasan dari kami. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih juga sudah menonton dari awal sampai akhir. Stay safe semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.